Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di kediamannya Agus Maulana Muhammad Al-Hasani. Kita sedikit minta arahan, minta nasihat, minta pembelajaran kepada beliau mengenai bagaimana tanggapan apa sejatinya haknya seorang anak terhadap orang tua, haknya orang tua terhadap anak, haknya murid terhadap guru. Karena terkadang begini Gus, di beberapa masyarakat itu kadang mereka itu lebih mempercayai ustadz yang mereka kadang baru kenal di medsos. Mereka baru kenal di medsos dan nasihatnya itu kadang mereka benar jadikan jadikan pegangan buat mereka. Andaikan itu baik sih nggak jadi masalah. Terkadang ada sebagian yang di ustadz-ustadz di medsos itu sebagian mereka itu tanpa ada background gimana ya, nggak pernah pesantren dan belajarnya pun kadang autodidak. Nah ini padahal kadang di dalam kitab-kitab yang pernah kita pelajari di dalam pesantren itu di wasaya lil abna itu ada hak murid terhadap guru, yang mana apabila kamu ingin memberikan nasihat menerima nasihat dari seseorang fa'ana, maka guru lah yang lebih berhak daripada memberikan nasihat kepadamu. Nah, dalam hal ini saya mau minta arahan dan nasihat dari Gus Hasan, bagaimana Gus Hasan menanggapi hal ini, dalam menyikapi hal ini juga karena sekarang ini banyak anak-anak milenial yang aktifnya hanya di medsos dan kadang mengikuti ngaji di medsos tanpa mengetahui daripada sisi guru tersebut, Gus. Bagaimana mungkin tanggapan Gus Hasan? Terima kasih. Sambil santai aja, Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi permasalahan di akhir zaman ini, di mana anak-anak muda, kaum santri, kaum pelajar itu memang kita melihat yang sangat jauh berkurang dibandingkan zaman dahulu itu adalah masalah adab. Bagaimana adab kita terhadap orang tua, adab kita terhadap guru kita, baik itu guru yang mengajari kita mulai dari alif-alifan sampai dia bisa baca Quran, guru yang mengajari dia tata cara ibadah mulai dari bab ubudiyah seperti bab air, bab wudhu dan lain sebagainya sampai sholat. Nah, kadang-kadang ketika orang itu sudah beranjak dewasa, kemudian dia sudah bisa bergaul dengan banyak orang, lalu dia bertemu dengan orang lain yang mungkin dia mendapatkan ilmu yang selama ini belum pernah dia dapatkan dari guru-guru sebelumnya, kemudian timbul rasa kagum, rasa terpesona, tertarik segala macam gitu kan, sehingga akhirnya dia meremehkan guru-guru yang terdahulunya, yang pernah ngajarin dia alif-alifan sampai dia bisa baca Quran, yang ngajarin dia wudhu sampai dia bisa sholat dengan sempurna gitu kan. Nah itu problematika yang terjadi di zaman sekarang gitu loh. Padahal kalau memang dia betul-betul seorang santri, tentunya santri itu kan pasti dia sudah melewati berbagai macam disiplin ilmu. Kalau kita lihat pertanyaan tadi itu kan ada beberapa orang itu yang lebih mendengarkan nasihat orang yang baru dia kenal dibandingkan dengan guru yang mengajari dia dari mulai nol gitu loh. Nah ini kita bisa ambil kesimpulan begini, berarti anak ini tidak memiliki ilmu, anak ini belum sempurna keilmuannya, kayak gitu. Terus yang masalah hakul walad alal walid itu, Gus. Anak terhadap bapaknya itu kan ya harusnya mereka itu umumnya ya satu, taat kepada orang tuanya. Kadang kan banyak yang beberapa mungkin ya hakul walad alal walid, dan yang kedua ini hakul walid alal walad. Seberapa tanggung jawab orang tua itu dalam mendidik anak. Contoh mungkin dalam nafkahnya atau yang
gimana gitu yang baik kira-kira? Ya kan gini, kalau dalam hadis itu kan gini, hakul walad alal walid, ya kan, haknya anak terhadap orang tua, artinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, ayyuhassina ismahu, memberikan nama baik kepada anaknya, wa adabahu, dan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Fa in balagha, kalau anak itu sudah baligh, falyuzawwijhu, maka segera nikahkan. Fa in balagha lam yuzawwijhu, kalau sudah baligh tidak segera dinikahkan, fa asabahu itsman, kemudian anak itu melakukan sebuah dosa, fa innama itsmuhu ala abihi, maka dosanya pun akan ditransfer kepada orang tuanya. Itu loh. Nah, artinya apa? Ketika orang itu dikaruniai anak oleh Allah melalui rahim istrinya, maka hal yang pertama dia harus memberikan nama baik. Nama baik itu boleh diartikan kita memberikan nama-nama orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat, atau para wali-walinya Allah dan ulama-ulama yang tentunya salafus soleh gitu kan ya. Dengan tujuan apa? Mudah-mudahan dengan nama orang-orang besar yang kita sematkan kepada anak kita, maka anak kita akan mendapatkan keberkahannya, sehingga sedikit banyak karakter watak dan sifatnya akan tertular dari orang yang memiliki nama yang kita sematkan kepada anak kita gitu kan. Atau memberikan nama baik itu bagaimana? Ya sama seperti kita, bagaimana caranya anak ini memiliki nama yang dihargai oleh orang. Namanya dia itu ketika disebutkan oleh orang lain, orang itu akan menjadi kagum terhadap dirinya. Nah, ini berhubungan dengan pendidikan. Jadi kalau orang tua itu memberikan pendidikan yang baik kepada anak, memberikan suri tauladan yang baik kepada anak, sehingga anak itu tumbuh membawa karakter yang baik, sifat yang baik, dan akhirnya dia bisa dikategorikan sebagai anak yang soleh, itu namanya mengharumkan namanya gitu loh. Nah, itu. Dan pendidikan itu lah, kalau seumpamanya orang tuanya tidak mampu mendidik dia, Gus, karena faktor keilmuannya yang kurang. Loh, mendidik itu bukan harus keluar dari lisan dan pikirannya, tapi termasuk ketika dia menitipkan kepada seorang ulama atau menitipkan anaknya di pondok pesantren untuk dididik kepribadiannya, wataknya, mentalnya, dan keilmuannya di pondok pesantren itu juga termasuk memberikan pendidikan yang baik gitu loh. Karena pendidikan itu tidak harus kita yang ngajar, kita memfasilitasi, kita menyiapkan sarana untuk pendidikan dia, itu sama halnya dengan kita mendidik dia gitu loh, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan orang tua itu bisa menjalankan 3 kewajiban itu, maka sudah lepaslah kewajiban dia sebagai orang tua, atau sudah sempurnalah amanah yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi kalau 3-tiganya itu belum, maka tetap orang tua itu akan dihisap kelak gitu loh. Gitu. Terima kasih Gus Hasan atas nasihat dan pembelajarannya buat kita semua. Dan terima kasih buat seluruh kaum muslimin yang menonton daripada video ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melakukan dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar kami bisa berbuat manfaat yang lebih banyak untuk mengisi daripada channel-channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.